Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, kali ini sifat-sifat operasi hitung itu ada 3. Yang pertama adalah sifat komutatif atau yang disebut dengan sifat pertukaran. Dan yang kedua adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Dan yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Komutatif ini berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Ini sama dengan sifat asosiatif. Sedangkan sifat distributif adalah sifatnya berlaku hanya untuk terhadap penjumlahan dan pengurangan perkalian. Baik, kita akan bahas tentang sifat komutatif atau pertukaran. Berikut ini adalah bentuk secara umumnya dari sifat komutatif penjumlahan. Jika ada A ditambah dengan B, maka ini akan sama dengan B ditambah dengan A. Supaya lebih mudah, berikut adalah contohnya. Jika ada 12 ditambah dengan 3, maka ini juga nanti bisa kita isi dengan angka 3 karena dari sifat komutatif itu pertukaran ya, jadi bisa kita tukar dengan bilangan 12 ditambah 3 dan 3-nya ini ditambah dengan 12. Berikut juga contoh yang nomor 2 dan ini nomor 3. Tentukan hasil operasi hitung komutatif pada penjumlahan berikut. Kita bahas ya. 12 ditambah 3. Nah, ini makanya komutatifnya 3 di sini. Lalu bisa kita tambahkan 3 ditambah 12, maka hasilnya adalah 15. Contoh yang kedua, ada negatif 8 ditambah dengan titik-titik. Titik-titiknya berapa? Iya, betul sekali, 4. Kemudian 4 ditambah dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 4. Betul sekali. Di contoh yang ketiga, ini masih juga sifat komutatif pada penjumlahan. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 75 ditambah negatif 25. Hasilnya adalah 75. Iya, ditambah dengan negatif 25, hasilnya adalah 50. Yang kedua ada sifat komutatif pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Contoh, min 8 dikali dengan min 7, ini akan sama dengan min 7 dikali dengan 8. Min 5 dikali dengan titik-titik, karena ini ada 4, maka hasilnya adalah min 5 dikali dengan 4 sama dengan 4 dikali dengan min 5. Contoh yang ketiga ada titik-titik dikali titik-titik. Kira-kira ini sudah kelihatan ya. Maka hasil adalah 9 dikali dengan min 11. Betul. Baik, tentukan hasil dari sifat komutatif pada perkalian berikut. 8 dikali min 7, maka hasil adalah min 56. Min 5 dikali 4 sama dengan min 20. Min 11 kali 9 sama dengan hasilnya negatif 99. Sifat yang kedua yaitu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ini adalah bentuk umum sifat asosiatif pada penjumlahan. Jika ada A ditambah dengan B di dalam kurung, kemudian ditambah dengan C, sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Perhatikan tanda kurungnya ya. Jadi kuncinya pada sifat asosiatif ini, kerjakan terlebih dahulu yang ada tanda kurungnya. Contoh, 12 ditambah 6 ini di dalam kurung, kemudian ditambah dengan 5. Maka ini akan sama dengan 12 ditambah 6 plus 5. Ini hanya tanda kurungnya aja yang berubah. Ya, bergeser. Berikut juga contoh nomor 2 dan nomor 3. Negatif 2 ditambah titik-titik ditambah dengan 3. Oke, nah soalnya bisa ngisi sendiri ya.
Lanjut pada tentukan hasil operasi hitung asosiatif pada penjumlahan berikut. Nah, ini yang kita sudah tuliskan tadi contohnya. Saya bilang tadi kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 12 tambah 6 nih, iya, tinggal ada 6 tambah 5. Kemudian 18 tambah 5 sehingga 12 tambah 11. Ini yang 6 tambah 5 tadi hasilnya adalah 11. Maka ruas kiri dan ruas kanan akan sama, nilainya adalah 23. Contoh yang kedua, 7 ditambah negatif 5 ditambah dengan 10, maka ini akan sama dengan bentuk ruas kiri dan ruas kanan. Ya, perhatikan tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu yang ada tanda kurungnya. 7 ditambah negatif 5 sama dengan 2 ditambah dengan 10, betul. Ruas kiri, ruas kanannya 7 ditambah 5. Oke, hasilnya adalah sama-sama 12. Contoh nomor 3. Contoh yang ketiga, ini ada negatif 2 ditambah negatif 1 ditambah dengan 3. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 ditambah 3. Ruas kirinya dan ruas kanannya adalah negatif 2 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 0. Betul sekali. Berikut sifat asosiatif pada perkalian. Bentuk umumnya sama seperti dengan penjumlahan tadi, tetapi tandanya adalah perkalian gitu ya. Contoh, negatif 1 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 3. Maka ini hasilnya iya, negatif 1. Tinggal kita pindahkan aja bilangannya tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam kurung. Min 1 dengan min 2 kita kalikan, kemudian nanti dikalikan lagi dengan min 3. Sama juga ruas kanan juga sama, min 1 dikali dengan min 2 dikali dengan min 3. Ini kerjakan dulu yang dalam kurung. Hasilnya adalah 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Sifat asosiatif pada perkalian. Contoh yang kedua, min 6 dikali dengan 4 dikali dengan 5. Hasilnya adalah, iya, masih sama. 4 dikali 5 dulu yang kita cari, yang ada di dalam kurungnya. Dan ruas kanannya ada negatif 6 dikali dengan 4. Tuh. Contoh yang kedua ada min 6 kali 4 kali 5. Sehingga kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Min 6 nya kita tuliskan lagi, 4 kali 5 sama dengan 20. Di ruas kanan ada min 6 dikali dengan 4, hasilnya adalah min 24. 5 nya kita tuliskan lagi, sehingga hasilnya adalah min 6 dikali 20 sama dengan min 120. Min 24 dikali 5 hasilnya adalah min 120. Yang ketiga ada sifat distributif. Sifat ini adalah sifat penyebaran. Berikut bentuk umumnya adalah sifat distributif pada penjumlahan. Jika ada A dikali B tambah C, kita kalikan dulu A kali B nya, kemudian ditambah dengan A kali C lagi gitu. Berikut bentuk umumnya. Karena ada dua sifat distributif pada pengurangan dan penjumlahan berikut. Ya, maka hasilnya adalah A kali B min A kali C. Contohnya 2 kali 4 plus 5, ini untuk penjumlahan. Dan yang kedua ada min 3 kali, contoh yang kedua ada min 3 min 7 dikalikan dengan 2, ini untuk contoh pengurangan. Kita selesaikan contoh berikut. 2 dikali 4 plus 5. Pertama kita kalikan dulu nih, 2 kali 4, kemudian 2 kali 5. Sehingga sini adalah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Kerjakan yang dalam kurung, 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga sini adalah 18.
contoh yang kedua. Tadi contoh pengurangannya. Min 3, min 7 dikalikan dengan 2. Baik, kita sebarkan. Min 3 kali 2 sama dengan min 6. Kemudian min 7 kali 2 sama dengan min 14. Hasilnya adalah min 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.